A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan minyak bersama Sahrukan. Kui perbanyak amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-12 bagi yang puasanya di hari Selasa. Tapi bagi yang sudah duluan di hari Senin, berarti ini hari ke-13. Tak masalah, karena yang penting yakin kita, teman-teman. Yakin kepada siapa yang mengikutinya. Toh sama-sama ujungnya adalah pengen surganya Allah. Yang puasa di bulan hari Senin ataupun yang hari Selasa, sama-sama kiblatnya Allah. Yang bermasalah adalah ketika kita bukan Allah tujuannya. Itu yang masalah. Oleh karenanya, tak usah terlalu banyak dipusingkan terkait itu, tapi kita fokus kepada amal kita dalam melakukan atau mengisi hari-hari di bulan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dirindukan oleh para sahabat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang begitu merindukan dan selalu ingin setiap tahun, setiap bulan itu adalah Ramadan. Bayangin teman-teman, bagaimana keyakinan seorang sahabat terkait dengan bulan Ramadan. Mereka sampai ingin coba seandainya kalau setiap hari itu bulan Ramadan. Karena semua amal itu berlipat. Nah, tapi dengan tidak selalu bulan Ramadan, justru kita akan menjadi semakin spesial karena ada perbandingan. Kita bisa tahu rasanya kedinginan ketika kita bertemu dengan kepanasan. Kita bisa tahu rasanya terang benderang ketika ada kegelapan. Kita bisa tahu rasanya wanita karena ada laki-laki. Nah, ini bagian daripada keadilan dari Allah. Selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada bulan, ada bintang, ada lapar, ada kenyang. Semuanya Allah setting supaya apa? Kita bisa mengambil pelajaran. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hari ke-12 ini kita harus semakin meningkatkan lagi. Kita sudah melewati 11 hari bulan Ramadan. Apakah amal kita banyak ataukah kurang, ataukah kita menyesal? Itu bisa kita rasakan. Aduh, kok gak terasa ya, udah 12 hari saja. Bentar lagi udah mau selesai nih, udah itikaf 10 hari. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita menyesal nanti ketika sudah Ramadan ini pergi. Aduh, kenapa dulu ketika Ramadan kok kita leha-leha, banyak tidurnya, main lulu, nggak baca Quran, nggak sholat tahajud. Jangan sampai itu terjadi ketika Ramadan ini dia pergi. Oleh karenanya, yuk kita perbanyak. Apalagi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman kepada malaikat bahwa barang siapa seseorang manusia, jika dia berniat untuk melakukan kejahatan, maka jangan boleh ditulis, kata Allah. Tapi ketika dia melakukan kejahatan itu baru ditulis satu amal kejahatan. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan, kata Allah, tulislah dia satu kebaikan. Baru niat teman-teman, baru niat, belum ngerjain. Tapi kalau udah ngerjain, kata Allah, tulislah 10 kebaikan. Nah, ini Rasulullah sampaikan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana sungguh Allah begitu menginginkan kebaikan. Dan ini setara atau seimbang dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Di surat Al-An'am surat ke-6 teman-teman, ayat 160 itu Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dibalas dengan seimbang
sesuai dengan kejahatannya. Wahum la yadlamun, ditutup oleh Allah dengan kalimat wahum la yadlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun atau tidak dirugikan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai panduan buat kita, apalagi ini di bulan Ramadan. Dan Allah memberikan penafsiran tentang amal dari Al-Quran ini adalah dengan Rasulullah. Oleh karenanya hadis dari Rasul itu menegaskan terkait dengan firman Allah. Nah, korelasi antara hadis dan Al-Quran ini bisa kita simak tadi, bahwa sejatinya setiap kita berniat kebaikan, Masya Allah, itu udah dicatat. Apalagi di bulan Ramadan, wah ini beda lagi nih, satu kebaikannya dilipat gandakan. Ini kita misalkan, aduh ya Allah, saya pengen di bulan Ramadan ini hatam 2 juz misalkan, 2 kali hatam misalkan. Nah, itu udah dicatat. Kalau dia lakukan dikali 10 kali lipat di bulan Ramadan, lebih tentunya. Oh ya Allah, saya pengen nanti pagi mau sedekah 100.000 misalkan. Baru niat, belum kerjain, udah dicatat satu kebaikan. Tapi ketika pas pagi-pagi kita ngasih koropah ke masjid 100.000, itu dikali 10 kali lipat. Jadi berapa 100 kali 10? 1 juta. Itu tuh bukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih dari itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk kita perbanyak amal. Kita maksimalkan Ramadan ini sehingga ketika kita nanti memanen apa yang kita tanam hari ini, kita akan berbinar, akan bersukacita, akan berbahagia, tidak akan timbul rasanya menyesal. Karena penyesalan orang yang sudah meninggal apa? Sering saya bacakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya Rabbi laul akhartani, katanya. Ya Tuhanku, seandainya engkau ditunda sedikit aja. Laul akhartani ila ajalin qarib, sedikit aja ditunda kematianku. Fasaddaqo wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu penyesalan orang yang sudah meninggal, teman-teman. Kita masih hidup, alhamdulillah. Oleh karenanya, yuk kita maksimalin. Kita belajar dari apa yang sudah Allah firmankan, Allah nukilkan. Kalau yang udah meninggal pengen hidup lagi, untuk apa? Untuk sedekah. Maka kita yang masih hidup, apalagi di bulan Ramadan, sedekah, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada uang untuk sedekah, ya senyum. Kan begitu kata Rasul. Tabassumuka li akhika sadaqatun, senyummu kepada sahabatmu itu sedekah. Jadi jumpa teman, senyumlah. Jangan dengan keadaan cemberut. Karena kita, teman-teman pasti senang lihat saya tersenyum. Saya senang lihat teman-teman tersenyum. Pun begitu dengan orang lain. Kita lebih senang melihat orang lain yang bahagia dibanding orang yang murung, kusut mukanya, cemberut, gabut dan sebagainya. Nah, oleh karenanya yuk kita maksimalkan. Kalau tidak bisa dengan harta, maka kita dengan akhlak kita, dengan doa kita, dengan tenaga kita. Dan mudah-mudahan itu semua bisa kita laksanakan, tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap apa yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah itu tidak akan mampu. Termasuk hari ini, kita kemarin baru menyimak bagaimana real count pemilihan presiden kita. Dan kalau kita simak secara real, simak bagaimana ada yang namanya kecacatan, ada penggelembungan suara dan sebagainya, dan itu adalah pure bagian daripada makar-makar manusia. Tapi sejatinya Allah juga punya makar. Ketika Allah yang menjadi tujuan, ketika kita senantiasa melakukan untuk apa yang Allah lakukan, maka kita akan terus bersemangat. Dan kita doakan mudah-mudahan yang curang tidak menjadi pemenang. Teman ya, yang curang tidak jadi pemenang. Yang menjadi pemenang adalah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan dan mereka tenang dengan apa yang mereka lakukan, dan itu benar-benar adalah untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan Allah hadirkan itu semua bagi kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan dari waktu ke waktu sampai nanti Allah panggil usia kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.